Tani Vlog Channel. Jadi ini yang dipakai oleh kita sebagai bahan untuk permenungan. Saat salib begitu berat dalam hidup manusia, apa yang harus dilakukan? Umumnya saat manusia menghadapi penderitaan, selalu seolah-olah identik penderitaan itu dengan salib. Saya bisa mengerti. Karena apa? Karena memang Yesus menderita di mana? Di salib. Jadi kalau orang sudah ngomong, Romo tahu dia itu salib saya. Itu sudah bisa dimengerti bahwa dia itu adalah orang yang membuat menderita. Jadi nggak mungkin dia itu salib saya. Saya demen banget sama dia. Saya sayang banget sama dia. Itu pasti nggak mungkin banget gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang salib, kita tidak boleh berhenti pada salib. Jadi kalau manusia hanya berhenti pada salib, maka akhirnya penderitaan tidak pernah memberi berkat apapun. Jadi kalau dalam salib tidak ada salus, maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Paulus mengatakan, sia-sialah iman kita. Jadi memang bukan the end of the task of Jesus finally in the cross. No, bukan berhenti di situ. Tetapi juga harus melalui kebangkitan. Jadi ada salus, ada keselamatan. Jadi salib yang dilampaui membawa berkat pada kita. Jadi pada saat kita berhenti di salib, berhenti di penderitaan, selalu akan hanya menyisakan sakit, menyisakan kepahitan batin. Kalau cuma berhenti pada penderitaan. Jadi sama malam hari ini kita tidak hanya pernah berhenti dalam penderitaan saja. Karena kalau berhenti dalam penderitaan kita akan berteriak, di mana engkau Tuhan? Bahkan kalau kita menderita kita selalu bertanya, kenapa kok saya menderita? Apa salah saya? Saya sudah pelayanan. Saya sudah hidup berkomunitas. Komunitas saya bagus. Saya tidak minum, saya tidak merokok, saya tidak main wanita. Hidup saya hampir 50% dibaktikan untuk pelayanan dan sisanya untuk bisnis saya. Tetapi pada saat penderitaan menghajar orang seperti ini, orang itu akan berteriak juga, lalu untuk apa semua pelayanan yang saya lakukan? Jadi sekali lagi, kalau penderitaan tidak melewati batas, tidak sampai kepada salus, tidak sampai pada keselamatan, sekali lagi orang akan melihat penderitaan semata-mata hanya sebagai hukuman dari Tuhan. Semata-mata. Hukuman itu diizinkan oleh Allah karena Allah tidak senang melihat saya bahagia. Mari kita coba runut semua kita coba untuk belah dulu penderitaan itu. Saya ambil dari kitab Nabi Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan pada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Dia Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Maka orang-orang itu pun menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat?
Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Maka mereka bertanya, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab Nabi Yunus adalah salah satu kitab yang sering saya minta anak-anak sekolah bacakan. Karena kitab Yunus ini sangat singkat. Cuma 1 lembar setengah. Hanya 4 bab. Lalu saya mengatakan, bacalah dari awal sampai akhir. Minimal nanti kalau kamu di pintu surga ditanya, kamu pernah baca kitab suci belum? Pernah. Kitab Nabi apa? Yunus. Sampai selesai. Kapan? Waktu retret dulu SMP. Gitu ya. Jadi memang kitab Yunus ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena memang sangat jelas sekali bagaimana Yunus diutus oleh Allah, malah dia tidak mau. Dia melarikan diri ke Tarsis. Sampai di Yavo, dia mau naik perahu ke Tarsis. Supaya apa? Menjauh dari Tuhan. Saya pernah melihat peta di dalam kitab suci, akan ada peta. Itu kelihatan sekali. Ninive di mana, Tarsis di mana. Jadi sejauh saya ingat, Ninive itu ada di sebelah kanan, katakanlah sebelah kanan itu barat, Tarsis itu sebelah timur. Betul-betul mau menjauhi. Dan apa yang terjadi? Rupanya perahu yang dinaiki oleh Yunus ditimpa oleh angin besar. Dan tidak berhenti sampai akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Langsung laut berhenti mengamuk. Jadi jelas sekali gambaran perjanjian lama. Gambaran perjanjian lama itu memang kalau Tuhan marah itu lewat apa? Lewat bencana, lewat penyakit. Memang kalau saudara-saudara melihat di dalam perjanjian lama, kekayaan, kesehatan, sukacita, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau orang yang terberkati itu identik dengan orang yang kaya. Gitu. Jadi successful. Jadi successful itu identik dengan blessing. Dan kalau begitu lawannya penyakit, penderitaan, miskin, itu identik dengan dosa. Maka dilihat di sini, Yunus pun mengalami penderitaan karena dosa. Maka kesimpulannya gampang. Pertama, penderitaan di dunia ini datang dari dosa. Dan sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Jadi ini salah satu cara untuk menjelaskan penderitaan itu datang dari mana. Jadi pertama, penderitaan itu datang dari dosa kita. Mungkin kelemahan kita adalah apa? Ketergantungan. Contoh, orang ketergantungan minum tidak bisa berhenti dan akhirnya apa? Terobsesi pada minuman dan akhirnya dia terus mabok terus gitu. Orang terobsesi pada judi. Dia tidak bisa menahan diri kalau tidak judi. Akhirnya walaupun dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, apa yang dia kumpulkan pun kalau dia tidak pernah bisa mematahkan perbudakan judi dalam diri dia, maka akan habis. Bukan hanya hartanya sendiri, harta keluarganya sendiri. Penderitaan. Jadi yang menderita itu bukan hanya dia yang berjudi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar dia. Sama dengan Yunus. Yang menderita bukan hanya Yunus, tapi orang satu kapal pun ikut menderita. Jadi mari kita lihat bahwa dosa itu beraspek sosial. Nggak pernah dosa itu hanya urusan pribadi saya dan terserah saya nanti yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya, benar bahwa saya harus bertanggung jawab kepada Allah, benar. Tetapi akibat kesalahan kita, jangan pernah lupa akan merusak, membuat menderita orang-orang di sekitar kita. Contoh, misalnya suami, kita sudah tahu suami kita punya penyakit asam urat, lah kolesterol, jantungnya jelek, pernah ada penyumbatan, lalu makan seenaknya dia. Lalu suami itu ngomong, terserah gue hidup-hidup gue kok. Saya inginnya enak, saya inginnya
saya inginnya memakan semua yang saya mau. Mau punya hidup tubuh saya kok. Saya yang nanti akan nanggung. Salah kalau suami berpikiran seperti itu. Kalau suami cuma berpikiran seperti itu sangat egois sekali. Mengapa? Karena nanti kalau dia sakit, kalau dia piansui, siapa yang akan ngurus? Suami itu kalau sakit akan menjadi beban bagi keluarganya, bagi istrinya. Jadi di kesimpulan pertama, dosa itu muncul dari sikap mementingkan diri sendiri. Yang penting saya selamat. Tadi Yunus, yang penting saya tidak diutus, saya tidak repot menobatkan bangsa Niniwe. Maka dosa, kesimpulan kedua, dosa adalah penolakan untuk bertumbuh atau untuk mengambil resiko. Jadi dosa itu menolak perintah Allah, menolak kebenaran Allah, menolak tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena perintah Allah, tuntunan Tuhan selalu mengakibatkan apa? Mengakibatkan tuntutan kepada pengorbanan. Itu pasti. Jadi selama Anda mau mendengarkan suara Allah selalu menuntut kita untuk berkorban. Suara Allah selalu meminta kita untuk mematahkan kelekatan-kelekatan. Tidak gampang pada saat kita harus melekat pada Tuhan. Jadi betul Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya seolah-olah kita hanya berpikir kalau melekat pada Yesus itu kita yang penting hidup doa. No, that's not enough. Doa itu adalah salah satunya. Salah dua, salah tiga, salah empat, salah limanya. Kita harus mematahkan dosa-dosa kita. Kita harus mematahkan keangkuhan kita, kesombongan religiositas kita. Itu yang paling susah, kesombongan religiositas kita. Yang harus kita patahkan. Kelekatan-kelekatan. Seperti tadi saya diperkenalkan, saya adalah orang yang terkenal. Aduh, saya suka malu sekali kalau diperkenalkan seperti itu. Saya suka malu gitu. Saya suka tidak merasa nyaman kalau orang mencari saya untuk memberi renungan. Jujur saja saya tidak nyaman. Orang harus mencari Yesus bukan mencari saya. Orang harus makin senang pada Yesus. Jadi kalau renungan saya membuat orang makin senang pada saya, waduh, Tuhanku Yesus, sudah berhenti. Hentikan saya untuk menjadi seorang pengkhotbah. Saya tidak pernah boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Tugas saya memperkenalkan Anda kepada Tuhan Yesus. Bukan Anda kenal dengan saya, tahu gaya saya, tertarik dengan saya. No. I don't need it. Jadi pada saat saya mau bertumbuh, saya harus berani mematahkan popularitas, apapun yang menyamankan saya. Maka dosa, sekali lagi, selalu menghambat cinta. Cinta dengan orang di sekitar, apalagi cinta pada Allah. Dan dosa itu pun akan menghambat kehidupan perkembangan kita dalam hidup rohani. Persatuan dengan Tuhan pun akan terhambat. Jadi seringkali saya kok selalu kalau dengar ada orang yang susah pacaran, susah menikah, berusaha selalu gagal, selalu aja merasa kalau usaha ini ditipu orang, kalau ini selalu gagal, saya langsung berkata, jangan-jangan kau punya akar dosa dalam hidup kamu. Jangan-jangan ada akar yang belum dibereskan dalam batin kamu. Jadi itulah sebabnya kenapa gereja menyarankan umatnya untuk rajin sakramen rekonsiliasi. Karena salah satu yang menghambat berkat Tuhan adalah adanya dosa di dalam diri kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak memberkati. Allah memberkati. Full. Allah tidak pernah ragu untuk memberkati kita. Bahkan seorang spiritualis pernah berkata, Allah itu akan menunda waktu untuk menghukum kita. Allah kalau mau menghukum kita, dia selalu menunda-nunda. Dia selalu memberi kesempatan, silakan tobat dulu. Tetapi untuk memberkati, Allah tidak pernah menunda pintu berkat bagi siapapun. Hanya tadi itu halangannya, dosa. Jadi dosa itu saudara-saudara adalah Adalah hati yang ditutup oleh siapa? Oleh kita, bukan oleh Tuhan. Anda masih ingat sebuah gambar
yang begitu populer, gambar Yesus membawa pelita, aku lupa menyiapkan, karena ini tiba-tiba muncul. Membawa pelita lalu di depan pintu. Saya ingat sekali waktu pelukisnya minta dikritik oleh seorang kurator. Kurator itu berkata, pintu ini aneh. Apa anehnya? Pintu ini tidak bisa dibuka dari luar, nggak ada grendelnya. Lalu pelukis itu berkata, memang itulah hati manusia. Jadi manusia tidak pernah bisa disaluri berkat, Kristus tidak pernah bisa datang kalau dia menutup pintu hatinya. Itulah kuasa dosa. Maka kesimpulan pertama, penderitaan terjadi karena perbuatan kita. Kesimpulan kedua, penderitaan bisa pun terjadi bukan karena kesalahanku. Ini jelas sekali seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Lalu murid bertanya kepadanya, Guru, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga anak ini dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi dalam kisah yang begitu singkat, Injil Yohanes 4 ayat ini bisa mengatakan apa? Allah itu bisa memberkati kita melalui penderitaan. Maka ada istilah toh, blessing in disguise. Anda pernah mendengar blessing in disguise? Ada berkat di balik pengalaman yang disgusting, yang menjijikkan. Selalu ada berkat di dalam pengalaman seperti itu. Saya masih ingat sekali, saya itu sejak kecil memang senang olahraga. Sampai saya itu jadi imam pun saya senang olahraga, saya bersepeda, saya main basket, saya ikut bela diri, saya ikut voli waktu zaman dulu, ikut sepak bola, semua olahraga, badminton saya mainkan. Walaupun tidak ada satupun yang expert. Tidak ada keahlian gitu. Keahliannya apa? Bersepeda. Saya senang bersepeda karena saya punya prestasi bersepeda mengalahkan diri sendiri. Yaitu apa? Bersepeda dari Bandung sampai Jogja 3 hari sendirian. Saking ingin senang sehatnya. Dan akhirnya saya ingat setelah dari Jogja, beberapa bulan kemudian saya sakit. Masuk rumah sakit, kena demam berdarah dan tipes. Dua-duanya. Saya hanya bisa tidur, tidak bisa boleh bergerak, dan setiap ditensi saya panas terus, sampai dokternya itu karena galak banget, lulusan Jerman, dia itu teriak-teriak, Romo, harus istirahat, diam, tidak boleh jalan-jalan. Kan saya kan nggak suka tuh kalau kencing ngebel susternya, malu saya. Masa suster ngeliat-liat punya saya gitu ya. Kan tidak boleh, bukan muhrimnya gitu ya. Gitu. Jadi saya suka malu, ngebel, saya suka jalan sendiri, akhirnya panas terus gitu. Lalu dokternya tuh marah-marah terus, lalu saya tuh ngomong, dok, saya nanti matinya bukan karena tipes, bukan karena demam berdarah, saya mati karena disentakin terus oleh dokter gitu ya. Lalu dokternya malah ketawa. Ya sudah, kalau Romo tidak mau saya marahin, Romo harus taat, kalau mau kencing, dibel gitu. Akhirnya saya setiap kencing ngebel, lalu saya ngomong, suster, jangan suster yang datang, bruder aja yang laki-laki supaya enak gitu. Kenapa suster? Kenapa Romo? Takut suster gitu, takut suster ngelihat sesuatu yang saya rahasiakan, kata saya. Jadi dalam penderitaan itu saya akhirnya merasa apa? Butuh sekali pertolongan orang lain. Saya dari sakit itu, begitu menderitanya, saya tidak boleh makan, tidak boleh, padahal saya juga senang makan. Setiap dikirimin oleh umat, saya tidak boleh memakannya. Saya hanya makan bubur terus. Saya teringat 3 minggu saya makan bubur terus. Padahal umat itu datang bawa ayam lah, bawa babi lah, bawa steak lah untuk saya. Saya hanya bisa, makasih. Lalu pastor-pastor lain datang, kok banyak makanan? Ambil. Kamu tidak suka kok? Bukan tidak suka, nggak bisa makan, nggak boleh makan. Saya hanya makan bubur. Jadi dari peristiwa itu, saya melihat Tuhan, sehat itu berkat. Maka setiap saat saya bangun, I say, God, thank you. Setiap saya merasakan bahwa segar badan saya, tidak sakit, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berikan saya kesehatan. Supaya apa? Supaya saya bisa melayani. Jadi saya malu kalau sudah sehat, sudah diberi kesehatan, saya cuma diem saja, nggak mau melayani. Malu saya. Jadi di situ lihat bahwa penderitaan dibiarkan terjadi oleh Tuhan supaya apa? Supaya saya makin menghargai apa artinya berkat. Di dalam Injil Matius, Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi rupanya, kalau saya lihat di dalam ajaran Yesus, barang siapa tidak mau berkorban, jadi berkorban, dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memikul salib itu adalah sebuah pengorbanan. Bahkan memikul beban penderitaan sendiri pun itu sebuah pengorbanan. Ya tadi, kalau kesalahan itu saya tanggung karena kesalahan saya, maaf, penderitaan itu saya tanggung karena kesalahan saya, memang enteng. Oke, gampang. Saya sakit karena saya salah makan, maka saya tanggung gampang. Tetapi kalau penderitaan itu harus saya tanggung karena kesalahan orang lain, nah itu berat. Tetapi tetap tuntutan Yesus adalah apa? Barang siapa tidak memikul aku, ia tidak layak bagiku. Jadi memikul salib adalah sebuah syarat mutlak supaya kita layak disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi sekali lagi, memikul salib adalah syarat mutlak supaya kita disebut sebagai pengikut Kristus. Maka ada sebuah ordo Kartusian, saya ordo salib suci, ordo Kartusian yang didirikan tahun 1084, punya moto, kalau kami kan motonya Inclusus Salus. Ordo Kartusian ini punya motonya Stac Crux Dum Volvitur Orbis. Artinya, salib tetap tegak ketika dunia berputar. Jadi walaupun dunia kacau, manusia paranoid, manusia ketakutan dengan COVID-19, tetap salib adalah pegangan yang paling kokoh dalam spiritualitas hidup sebagai seorang pengikut Yesus.